Kami ajak Anda pemirsa membahas perkembangan konflik di Timur Tengah yang semakin memanas, tampaknya memasuki babak baru. Sudah bergabung bersama dengan kami, sudah ada pengamat Timur Tengah, Mahfud Siddiq. Selamat malam, Pak Mahfud. Selamat malam, Pak Sahabat. Baik. Pak Mahfud, ini kita lihat tampaknya babak baru dari konflik Timur Tengah begitu ya. Kalau kita sebelumnya melihat bahwa Arab Saudi tampaknya lebih menahan diri, kali ini Arab Saudi sudah mulai cenderung mengikuti begitu ya bagian dari dalam operasi militer Amerika Serikat. Nah, sebetulnya kalau kita melihat dari keterlibatannya Arab Saudi, apakah kemudian ini dapat memperluaskah konflik yang ada di Timur Tengah, dan kenapa? Apa yang paling membuat Arab Saudi berbelok begitu untuk kemudian menentukan perubahan sikap dari Arab Saudi ini, Pak Mahfud? Apa sebenarnya? Ya, perkembangan beberapa hari terakhir, konflik ini yang kemudian melibatkan lebih banyak aktor secara langsung, khususnya dari negara-negara Teluk, ini memang sudah sejalan dengan target yang ingin dicapai oleh pihak Amerika Serikat. Karena kita tahu misalnya pada tanggal 25 Juni, jauh sebelum Trump menyatakan bahwa MOU ini sudah berakhir pada 8 Juli lalu, Menlu Amerika Serikat, Marco Rubio ini kan sudah bertemu dengan Menlu-Menlu negara-negara Teluk yang pada intinya adalah mendesak Iran untuk menyerahkan apa yang menjadi ancaman kolektif bagi Amerika, Israel, dan juga negara-negara Teluk, yaitu sumber pengayaan energi nuklirnya. Dan selain juga ada tekanan untuk segera membuka Selat Hormuz. Dan kalau kita lihat negara di kawasan Teluk selain Uni Emirat yang punya kepentingan besar adalah Saudi Arabia. Dan ketika ketika Iran mulai motivasi Houthi untuk menutup Selat Hormuz, Pak Mahfud. Pak Mahfud, mohon maaf, tampaknya suara Anda terputus, Pak Mahfud. Yang paling besar adalah Saudi didukan serangan. Sekarang bagaimana? Nah, baik, sekarang sudah mulai jelas, Pak Mahfud. Silakan. Ya, Saudi sekarang ini adalah pihak yang sangat terancam ketika Iran mengaktifasi Houthi untuk menutup Bab el-Mandab. Dan reaksi dari Saudi seperti yang sudah kita lihat bersama ini sesuai dengan yang diharapkan oleh Amerika. Karena Amerika Serikat memang ingin melibatkan negara-negara Teluk untuk langsung melakukan serangan bersama terhadap Iran. Dan pada sisi yang lain, Amerika Serikat memang ingin memperluas front serangan terhadap Iran ini bukan saja dari kawasan Teluk, tapi juga di kawasan Laut Kaspia dan juga Mediterania. Di front terhadap Iran yang tentu saja targetnya adalah melumpuhkan kekuatan militer Iran. Selain dengan perang atrisi yang dilakukan Amerika ini juga akan melumpuhkan ekonomi Iran secara domestik, dan diharapkan nanti ada pembangkangan sosial di dalam negeri Iran. Baik, Pak Mahfud, tapi kalau kita melihat begitu tadi dari penjelasan Anda ini kan ada kaitannya juga dengan tentu adalah kepentingan dari Arab Saudi. Tampaknya ini murni begitu ya atas kepentingan keamanannya itu sendiri. Begitupun juga dengan dari target Amerika Serikat seperti yang Anda sampaikan. Lantas jika dari sisi Irak itu sendiri sebetulnya apa kepentingan Irak dalam konflik ini? Sementara kita lihat sebelumnya juga kan kita sempat menonton begitu ya bahwa Iran pun melakukan penyerangan juga ke Kuwait. Apa sebetulnya kepentingan dari dua negara ini, Pak Mahfud? Ya, kalau kita lihat Irak ini kan baru saja mengalami pergantian Perdana Menteri, di mana Perdana Menteri yang sebelumnya ini kan dianggap pro-Iran, dan Amerika berhasil memblok kekuatan Perdana Menteri yang lama, sehingga kemudian Perdana Menteri yang baru ini, Al-Maliki, berupaya untuk mencari titik keseimbangan baru. Dan kalau kita lihat, Irak ini kan ada oleh Iran untuk menekan beberapa negara di kawasan itu, khususnya Kuwait. Jadi saya kira serangan Saudi terhadap kekuatan-kekuatan milisi pro Iran yang ada di Irak
ini dalam konteks atau dalam kerangka serangan bersama Amerika dengan negara-negara Teluk ya untuk terus menekan dan melemahkan kekuatan militer Israel dan kekuatan militer Iran dan proksi-proksinya. Jadi kita harus melihat bahwa Irak ini hanya merupakan target antara ya untuk kemudian Amerika akan menguatkan serangan bersama negara GCC, negara Teluk terhadap sasaran-sasaran Iran secara langsung. Oke, menarik. Yang kemudian perlu kita bahas juga adalah terkait dengan serangan Saudi ke kelompok pro-Iran begitu ya kita katakanlah, yakni adalah Irak. Hingga kini tampaknya Iran pun belum melakukan balasan langsung ke wilayah Saudi. Anda membacanya sikap dari Iran ini akan seperti apa? Apakah ini akan sebetulnya Iran sedang menahan ya dari sikap eskalasi lanjutan, atau justru Iran tengah membentuk juga kah menggunakan dari kelompok-kelompok proksinya untuk kemudian bisa memberikan balasan terhadap Arab Saudi, atau seperti apa, Pak Mahfud? Iya, memang selama ini kan kita tahu bahwa Iran mengembangkan kekuatan perlawanannya itu melalui kekuatan proksi. Tetapi kalau kita lihat yang dialami Hizbullah di Lebanon ini kan mengalami tekanan yang sangat hebat, sehingga kemudian ada pertanyaan besar sejauh apakah kemampuan Hizbullah sekarang misalnya di Lebanon Selatan untuk menghadapi Israel. Nah, hal yang sama nampaknya juga dilakukan Amerika untuk menekan faksi-faksi proksi Iran yang ada di Yaman Selatan dan juga yang ada di Irak. Sehingga kalau tekanan ini terus dilakukan oleh Saudi, oleh negara-negara Teluk terhadap proksi Iran di Irak ataupun di Yaman Selatan, ini akan secara efektif dalam waktu yang relatif tidak lama menekan kekuatan-kekuatan pendukung Iran. Dan kalau itu sudah tercapai, artinya kalau kapasitas kekuatan militer proksi Iran ini sudah mulai melemah, maka saya memprediksi bahwa akan ada serangan bersama Amerika dan negara-negara Teluk terhadap Iran secara langsung. Dan inilah yang juga sudah diantisipasi oleh Iran, sehingga kemudian kan ada pernyataan bahwa Iran siap menghadapi perang total untuk 6 bulan ke depan. Dan kalau ada serangan langsung dari negara-negara Teluk terhadap instalasi di Iran misalnya, maka mereka juga sudah mengancam untuk menghancurkan atau menyerang infrastruktur sipil di negara-negara Teluk tersebut. Jadi ini memang akan berkembang menjadi eskalasi yang sangat tidak terkendali, dan tentu saja bagi Iran ini adalah pertarungan eksistensial yang tentu saja Iran bisa melakukan berbagai cara ya untuk melakukan retaliasi, dan yang dikhawatirkan adalah ketika Iran dikhawatirkan sekarang ini sudah memiliki persenjataan dengan kemampuan nuklir taktis. Nah, kalau ini digunakan untuk menyerang negara-negara Teluk, maka ini bahaya besar akan dihadapi oleh negara-negara Teluk tersebut. Oke, tampaknya ini memang skenario yang sangat diinginkan oleh Amerika Serikat begitu ya. Apakah ini juga termasuk dengan pada saat kita membaca informasi bahwa Saudi ini juga sudah mengumumkan pembentukan koalisi pertahanan maritimnya bersama dengan sejumlah negara begitu. Nah, seberapa besar sebetulnya langkah ini bisa mengubah keseimbangan kekuatan baru di Timur Tengah? Jika tadi Anda sampaikan ini merupakan titik keseimbangan baru, apakah ini ada kaitannya dengan dari pengumuman pembentukan koalisi pertahanan maritim yang diumumkan oleh Saudi? Ya, saya kira dengan perang yang sudah berlangsung 4 bulan ini, negara-negara Teluk, termasuk Saudi diantaranya, punya kepentingan untuk mendesain lanskap keamanan baru di kawasan tersebut, terutama lanskap keamanan jalur pelayaran. Dan inilah yang kemudian mendorong Saudi untuk membangun aliansi pertahanan bersama maritim, yang kalau kita lihat ini sudah ada 14 negara yang memberikan dukungan, tetapi lagi-lagi lanskap kerjasama keamanan maritim di kawasan ini kan tidak melibatkan Iran. Jadi saya kira sepanjang Iran tidak dilibatkan dalam lanskap kerjasama keamanan baru, termasuk di sektor maritim, ini tetap saja akan menjadi kerjasama yang sangat rentan. Apalagi kemudian misalnya kalaupun aliansi kerjasama ini sudah disepakati, saya kira tidak perlu
bisa di operasi selat yang paling krusial yaitu Hormuz dan El Mandab Ya, ini relatif masih ada dalam kontrol Iran dan proksi baik. Iran. Baik, tampaknya landscape keamanan baru mulai terbentuk di Timur Tengah. Kita masih akan melihat begitu ya akan seperti apa eskalasi yang terjadi di Timur Tengah. Pak Mahfud Siddiq, terima kasih banyak atas informasi dan juga pandangan yang sudah Anda bagikan di Berita Satu Utama. Pak Mahfud, salam sehat selalu dan selamat malam Pak Mahfud.